Masih Om, silakan jalan. Waduh. Wah, ini Mas Aldo nih sebentar. Hai. Guys, selamat pagi Bang Aldo. Pagi teman-teman di MGT Terima kasih 101.1 banyak. FM. Luar biasa. Pulsannya udah bener nih. Ayo dong kita siaran di MGT, Bang. Bang Aldo, sorry ganggu lo pagi-pagi, Bang. Oh, enggak dong. Ini hari ini kita di Jakarta ini udah mulai ada anak-anak sekolah, terus juga sebagian juga ya sudah mulai sekolah dan sekolah di rumah tapi masih ya. Gitu. Iya, barusan kebetulan istri saya juga lagi ke Jakarta, Bang. Terus dilihat di Tol Halim udah mulai macet, Bang. Iya, sekarang tuh udah ini bukan back to normal tapi new normal gitu. New normal ya. Oke, Bang Aldo, tadi kita udah introduce dulu Bang ngomongin tentang masalah Bang Aldo. Sekarang kesibukan sehari-harinya selaku COO dari Off Billboard Indonesia, betul ya Bang ya? Betul. Oke, terus juga tadi kita udah cerita-cerita ngomongin tentang masalah. Ayo dong buat teman-teman, buat listeners kita ngomongin masalah musik di tengah pandemi seperti ini. Bang Aldo. Ya, topinya bagus Bang. Kenapa? Topinya bagus. Topinya bagus Bang. Kita dikirim deh. Nanti alamatnya nanti saya minta endorse. Suka gue juga Bang. Suka dong. Mantap. Bagaimana kalau kita nanti ketemu di area 97 Bang? Oh, jangan lah. Terlalu banyak cerita di sana. Terlalu banyak cerita. Bang Aldo, ya. Kita ngomong langsung aja nih, ngomongin masalah dampak pandemi corona dirasain kan di semua bidang nih Bang ya. Termasuk musik Indonesia. Menurut pengamatan Bang Aldo sendiri, separah apa sih dampaknya sama industri musik Indonesia? Ya, parah sekali memang karena dilihat dari pandemik ini seperti rem mendadak ya. Jadi tiba-tiba semuanya harus berhenti tanpa ada satu persiapan sama sekali. Yang dimana sebenarnya kalau kita lihat di music landscape itu memang ada orang-orang atau para praktisi di musik bisnis itu ada yang memiliki revenue stream dengan pola yang berbeda gitu. Artinya ada yang memang memiliki pendapatan bulanan secara tetap, ada pendapatan 2 mingguan, ada pendapatan mingguan, ada juga freelancer, dan ada juga per 3 bulan, jadi macam-macam. Nah, permasalahannya sebenarnya bukan di perihal keuangan nomor 1 gitu ya, cuma adalah bicaranya tentang rencana-rencana yang sebenarnya sudah dipersiapkan dari akhir tahun, ya kan, 2019 gitu. Ketika masuk ke dekade baru, itu semua rencananya praktis itu rusak semua atau nggak jadi semua gitu loh. Jadi sehingga tadi satu itu, kedua adalah mungkin juga di akhir tahun sudah ada juga yang melakukan investasi gitu loh. Akhirnya investasinya tidak jalan, uangnya sudah di-spend gitu kan. Jadi di mana-mana memang kita sadar kalau di dalam dunia bisnis di quarter 1 pasti sales atau pendapatan semua turun, semua industri lah gitu ya. Tapi menuju ke quarter 2 itu akan bouncing back gitu ya. Nah, namun cuma permasalahannya kita udah di quarter 2 menuju quarter 3 ini gitu kan. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya yang terkena dampak. Nah, kemudian dengan adanya PSBB gitu ya, di mana kurva dari COVID itu tidak turun-turun sebelumnya gitu. Jadi semua orang harus di rumah. Memang pada awalnya semua masih berbesar hati gitu ya, bahwa oke lah, cobalah kita cari activity dari rumah gitu ya. Mungkin melakukan Facebook Live, Zoom Live bersama teman-teman. Tapi ada juga akhirnya satu faktor kebosanan gitu ya. Tapi tidak ada jalan lain, Nawong. Nggak ada jalan lain selain internet. Gitu loh, cuma ada itu aja. Gitu loh. Jadi, sementara boleh dibilang, kalau kita melihat ada beberapa faktor juga yang kita hadapi sama-sama ketika membuat live streaming dari rumah gitu ya. Pertama adalah semua orang saat ini sedang melakukan hal yang sama, gitu loh. Bukan masalah berebut penonton, gitu. Tapi paling tidak adalah sebenarnya pada akhirnya akan bertemu juga di dalam
konteks dari kualitas gitu. Iya, Kualitas. betul. Karena internet di Indonesia sangat tidak stabil jaringannya, Iya, gitu loh. betul. Dari tadi aja saya mau masuk sini aja susah banget, ya kan? Who's to blame, gitu kan? Nah, jadi maksudnya siapa yang harus salahin gitu kan? betul. Kedua latensi. Jadi latensi misalnya dilakukan live streaming berbeda tempat, ada delay yang parah gitu loh. Jadi nggak organik gitu. Jadi misalnya drumnya takdes gitu kan, vokalnya masih narik nafas gitu loh, ya kan? Jadinya ada delay gitu ya, delay parah gitu loh. Kayak ke Bandung 5 jam gitu, delay parah gitu. Nah terus masuk parah gitu. Nah, terus setelah itu lagi, ketiga adalah uangnya nggak ada juga gitu loh. Oke. Iya, karena semua orang di masa kondisi seperti ini juga berdonasi ya, tapi jauh dari lubuk hatinya juga hal-hal yang skala prioritas dulu lah, gitu loh. Yes, betul. Nggak gampang ini gitu loh, susananya. Jadi keempat, tadi ada faktor M juga, faktor malas gitu loh, dari dua belah pihak lah. Kadang audiens juga malas juga, nggak mau dengerin kita, kan gitu. Makanya audiens ini perlu dirangsang, ya kan? Pakai apa tuh? Musik, ya kan? Bener. Oke. Jadi kira-kira seperti itu sih. Ya, jadi ternyata memang pandemi ini nggak cuma hanya satu bidang, tapi seluruh bidang, tatanan bidang, nggak cuma ekonomi, tapi seluruh tatanan di... Semua yang hidup saat ini ya bisnisnya cuma, yang hidup saat ini bisnisnya cuma sembako, ya, 9 bahan pokok, kemudian alat-alat kesehatan, sama insurance, gitu. Iya, bener. Itu yang paling lakuin. Itu. Apa kita salah bidang nih? Iya. Gimana kalau kita bikin insurance sendiri yuk? Jangan, kita bikin program aja insurance. Iya, lucu. Kalau kita ngomongin masalah pemerintah kan akhirnya juga menyerukan untuk berdamai dengan corona dan harus siap dengan new normal gitu Bang. Atau tatanan kehidupan, kebiasaan baru. Nah kalau new normal sendiri untuk industri musik Indonesia seperti apa dan trennya jadi memang gimana? Iya, jadi memang akan ada yang berubah dan mungkin kita pertama melihat lucu ya, gitu ya. Artinya tapi ini kita seperti perang dunia ketiga, lawannya nggak kelihatan gitu loh. Iya, betul. Invisible enemies, gitu kan? Iya. Nah, jadi contohnya saya melihat dari new normal, dari bersama teman-teman, ini sangat normal kalau kita misalnya melihat nanti ada band, misalnya katakan Noah latihan gitu ya. Tapi semuanya tuh pakai masker gitu. Ya. Bener. Terus ada yang pakai shield juga gitu. Nah, mungkin kita lucu-lucuan pertama ngeliatnya, lucu banget sih ini gitu ya. Tiba-tiba Ariel masuk pakai APD. Iya gitu. Ya misal, tapi that's new normal gitu loh. Iya. Karena nggak ada yang bisa bantu kita juga kalau virus itu masuk ke kita. Dan biayanya mahal loh, 215 juta kira-kira untuk per orang sakit. Ya? Iya. Gila ya. Ya, sepeda dapat berapa tuh? Asik. Iya, sepeda yang pajaknya benar-benar harus dibayar ya. Iya, jangan yang bodong ya. Brompton bodong. Gitu. Iya, benar-benar. Jadi ya harus kan? membiasakan diri kembali ya Bang ya. Bener, karena tadi new normal itu memang ada satu. Jadi bayangin kalau latihan kan, kalau dulu kan tongki tuh gitu dipegang bahunya. Sekarang kan harus social distancing gitu loh, ya kan? Paling begini doang, gitu ya, pakai bass gitu. jadi si player tuh semuanya udah pada ngerti kalau tiba-tiba. Jadi semuanya pada ngelihat. Gitu. Jadi kalau menurut saya satu lucu-lucuannya seperti itu. Kemudian di live pun saat ini kan kalau Raiders kan biasanya musisi punya Raiders tuh. Nah di Raiders itu pun saat ini harus dimasukkan. Jadinya terms and condition baru gitu loh. Kalau misalnya social distancing itu perlu, terus foto-foto sama fans gitu ya. Yes. Kalau hari ini mah atuh Photoshop aja lah gitu. Foto virtual. Iya, banyak application sekarang gitu ya. Soalnya ya, dia juga harus pulang ke rumah kan gitu. Jadi hari ini kalau datang ke satu gig harus bawa 3 baju gitu loh. Iya, bener, satu baju datang, benar 3 kaos lah gitu ya. Mahal sekarang budget jadinya naik ya. Jadi bertambah ya. Jadi kelas panitia aja lah gitu. Yang ada logo-logonya gitu. Iya, biasanya kan musisi males tuh pakai itu. Sekarang nggak bisa, harus pakai gitu. Dan sekarang ini para manajer lagi bingung nih cari endorse.
Iya benar. Gitu. Nah, jadi satu hal itu. Jadi kebanyakan new normal itu begitu. Dan kedua, mungkin ya balik lagi ya. eh, mungkin juga ada juga musisi yang tingkat paranoidnya tinggi. Kan beda-beda tuh. Ada yang sangat hygienic. Saya dengar ada musisi waktu itu by telepon sama saya, dia kalau ke apa namanya ke eh, apa namanya itu bahasa Inggrisnya restroom ya, gitu. Dia tuh harus orang dulu buka pintu baru dia baru masuk. Dia nggak mau buka pintu duluan, saking hygieniknya. Nah, ini musisi-musisi atau seniman yang seperti ini tadi dia juga harus punya cara sendiri untuk bisa survive gitu loh di situasi new normal gitu loh. Karena memang tidak mudah gitu. Cuma satu hal ada juga lah yang apa namanya golongan nekat gitu ya, pasti ada juga lah gitu loh, sebodoh teuing lah gitu pokoknya, iya kan, pokoknya lah. Iyalah, nah jadi pokoknya ya ngumpul aja apa semua tapi pakai masker gitu, jadi memang thanks to Michael Jackson sebelum dari dulu udah pakai masker sama gloves gitu. Pelopor ya, pionir. Iya tadi makanya waktu awal pakai masker saya pikir iya awal Jackson ya gitu. Iya Bang, benar-benar. Gitu ya. Gitu ya. Iya. Oke, nah, terus ini kalau kita ngomongin tentang masalah ini kan sudah mulai diberlakukan new normal nih, Bang Aldo. Ini sudah ya. Kita juga nggak tahu dalam artian kata sampai kapan. Dan WHO kan menyebutkan kalau virus ini tidak akan hilang. Iya. Mungkin diketemukan begitu ya. Nah, betul. Untuk tren ke depan ini apa yang harus dilakukan oleh musisi-musisi Indonesia, Bang? Karena mungkin kalau oke lah, kalau sekarang kan kita ngomongin masalah konser gitu. Konser bisa aja diberlakukan kembali dan diadakan kembali tapi dengan protokol kesehatan yang tadinya kita cuma 500 orang jadi 250 gitu. Apakah ngaruh nanti ke pendapatan si musisi dan aspek-aspek yang lain, Bang? Iya, jadi kalau sejauh ini memang di Indonesia ini semua belum ada yang di Jakarta ini belum ada yang mengaplikasikan ide-idenya terobosan new normal ya. Tapi memang ada satu yang promoter itu mengadopsi satu kegiatan yang dilakukan di Denmark, yaitu melakukan konser misbar. Nih, bukan gerimis bubar, tapi maksudnya drive-in gitu. Di mobil ya. Iya, jadi nontonnya musisinya di panggung, mereka di mobil gitu kan. Nah, emang banyak sekali aspek yang harus dipikirkan. Pertama aspeknya adalah apakah tanah tersebut sudah di booking untuk 1 tahun, misalnya seperti itu. Karena kalau misalnya cuma one off aja, ntar minggu depannya jadi mall tuh tanah gitu kan. Oh, iya, terus sementara demand-nya udah naik. Bener. Sementara kalau kita mau bikin lagi event di situ, misalnya 2 bulan kemudian udah naik harganya. Iya, gitu kan. Jadi emang mesti BOT, build, operate, transfer gitulah. Wah, kita ngomongin properti nih, ya kan? Nah, terus kemudian setelah itu melihat juga bahwa memang yang tadi saya ingin saya sampaikan, mungkin saja demand untuk live streaming jadi lebih baik, gitu loh. Karena dari dulu wacana saja kan, gitu loh. Apalagi sebenarnya kita masih di 4G lah. Kalau sudah 5G lebih edan lagi gitu keadaannya. Kita bisa main bermusik dengan musisi siapapun yang standarnya sama permainannya sama kita, skillnya gitu loh. Nah, tapi paling tidak, ya kan, tadi ada satu perbaikan yang optimal dari sisi tadi audio. Saya berapa kali mereview konser live streaming gitu ya, atau acara live streaming, kebanyakan ada apa namanya, ada kekurangannya, entah kadang visualnya bagus, tapi audionya jelek. Oke. Itu ketika MC ngomong hilang suaranya. Jadi mic karena tadi nggak terbiasa kan channeling apa semua. Terus memang harus ada aplikasi juga yang dipergunakan untuk yang penting gitu loh. Nah kemudian setelah itu juga dari sisi tadi, kalau di live biasanya kan kita ada gimmick-gimmick ya. Nah, Awang sebagai MC kondang Bandung lah, paham pisan lah ya kan. Ini habis ini ada kuis, ada apa semua. Nah, saya ngelihat banyak banget juga musisi yang live streaming ini malah demam panggung, gitu loh.
nggak pakai termogan tuh di itu depan panggung, ya kan? Biasanya kan 35 gitu ya. Di 38. Oh iya, tapi demam panggung karena nggak ada yang nonton gitu loh. Iya, benar. Saya ngeliat gitu loh, ngomongnya nggak keluar, showmanship-nya nggak ada, entertainment factor-nya zero, terus dia juga sebagai voice of masyarakat juga nggak keluar semuanya. Jadi memang there is amount of exercise yang harus dilakukan gitu loh. Dan kemudian masalahnya lagi adalah mentalitas musisi yang nggak enakan itu harus dibuang. Harus ya Bang ya? Harus. Jadi contohnya gini, if you know you have different skills, maksudnya misalnya, saya selain performer, saya juga bisa mengajar, ya udah bikin kanal kamu untuk mengajar, karena tadi selama ini orang itu nggak gampang mengakses musisi loh. Iya benar-benar. Ini adalah timing yang paling oke untuk mengakses musisi karena musisinya juga compassionate gitu loh. Sebelumnya ada level of mystery lah di antara musisi dengan audiens gitu loh. Iya, saya bukan bilang sombong atau bukan, tapi memang ada misteri ilahi lah, kan Ari Lasso nyiptain lagunya gitu kan, gitu loh. Nah kalau sekarang posisinya sama-sama 0-0, kamu sedih, aku sedih, iya kan? Nggak ada yang sama-sama diuntungin gitu kan? Nggak ada gitu loh. Nah tapi bedanya adalah tetap ada perbedaannya. Misalnya, saya pengen belajar jadi MC sama Awong. Awong harus buka kelas, gitu loh. Nggak usah malu, gitu loh. Nggak usah merasa, aduh saya belum ini. Come on, jam terbangnya Awong itu, waduh, men, ya kan? Helmi Yahya juga beda, ya kan? Iya, dia gitu. lebih tinggi. Oh iya, maksudnya beda gitu. Makasih koreksinya, gitu loh. Ya kira-kira gitu. Nah, jadi banyak sebenarnya peluang-peluang dari sisi digital ini. Kalau ngomongin live tadi berkurangnya numbers of penonton 250. Saya juga malah belum istilahnya gini, mengumpulkan 250 orang aja nggak gampang nantinya. Iya benar-benar. Oke. Dengan kondisi seperti ini ya Bang ya? Iya. Karena tadi ya, misalnya datang sama zaman baheula kan datang sama pacar atau istri ya kan, atau istri ya kan, atau istri gitu misalnya. Istrinya 3 kali tuh. Istri. Bukan, maksudnya setiap ini sama istri kan gitu kan. Jadi maksudnya kalau dulu kan bisa reminiscing gitu ya. Mami gitu ya. Mam atau papap, ini lagu kita waktu zaman kita kuliah nih di Likmi gitu kan, misalnya gitu ya. Iya benar itu enak itu jualannya tuh makanannya. Nah terus bener. Iya kalau nggak di Unisba lah gitu ya, misalnya gitu ya. Ini lagu kita nih zaman dulu Bimbo gitu kan. Nah tapi sekarang bagaimana mau pegangan tangan, orang harus 1 meter atau 1,5 meter duduknya. Ya kan, rugi atuh gitu mah, gitu. Apa sama mama, kita ke Eropa aja lah, gitu ya kan. di pesawat cuma di jaraknya cuma 50 cm dipisah gitu kan. Iya, kalau di konser 1 meter dipisah, kangen atuh mah, ya gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu loh, maksudnya lucu-lucuannya. Tapi intinya tadi nggak gampang hari ini gitu loh, karena protokolnya mesti jelas. Jadi kemarin saya baru mengkritik ada acara musik donasi dari musisi-musisi. Kritik saya begini, mereka lupa ketika mereka melakukan angkor gitu ya, penutupan daripada acara musik, semuanya nyanyi bareng naik panggung. Seakan-akan kayak lagu We Are The World gitu, We Are the... Jadi semuanya naik gitu loh, berasa kayak kalau nggak lagunya back to normal. Iya benar. Nggak pakai masker lagi kan ya? Nggak pakai masker, nyanyi kan semua kan. Wah, selesai acaranya gue kritik dong, gue marah-marah gitu loh. Udah gila ya gitu loh. Maksudnya, kita ini di new normal bukan back to normal gitu loh. Itu yang mesti digarisbawahi. Oke. Ya, jadi emang sih keluarga suaranya udah 3 bulan nggak nyanyi kan, namanya musisi kan, wah gitu kan. Dengan wahnya itu keluar juga tuh
corona ya kan. Bener-bener. Ya lupa. Kira-kira begitu. Karena kan coronavirus ini dibawa sama orang, bukan dibawa sama udara gitu loh. Yes. Jadi itu yang paling penting. Oke, ternyata memang Contoh harus misalnya itu apa namanya busa yang biru itu, ngomong yang mikrofon. Gini. Iya itu setiap penyanyi harus bawa masing-masing, nggak boleh sama. Bener. Karena tadi wifi dan selfie di masa corona ini nggak menjamin apa namanya setelah itu kita akan lepas dari maut ini gitu loh. Betul. Paling tidak preventif dulu lah, paling tidak norak dulu lah gitu loh. Nggak apa-apa deh norak deh. Saya aja ke pasar pakai shield kok, dibilang norak deh gitu loh. Iya kan? Ya, Bang, ya? Iya, karena berapa kali pemeriksaan rapid test di pasar itu pedagang itu ada 20 orang kena COVID gitu. Gila ya, klasternya udah klaster baru aja ya apalagi pasar tradisional gitu Bang ya. Banyak di gereja ya, kemarin baru di Dumai 29 jemaat kena lagi gitu loh. Jadi banyak banget lah masjid gitu loh. Jadi emang saat ini emang cuma diminta udah di rumah aja deh gitu loh. Kalau nggak kebal, jelah nggak gitu. Kalau nggak punya ilmu gitu. Bener, hindarin dulu lah gitu kan. Iya. Seru. Ngobrol makin seru nih. Bang, tapi boleh izin dulu nih buat sapa teman-teman yang udah gabung. Ada Oktaviana Nuke, terima kasih. Ada Om Yudi Putra, terima kasih banyak. Ada Aldiko Hiroshi, join, terima kasih banyak. Teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Bang Aldo, ngomongin tentang masalah Bang Aldo ini adalah salah satu atau mungkin adalah COO dari Billboard Indonesia. Iya. Okay. Boleh share nggak gimana sih sebuah lagu bisa masuk ke Billboard Indonesia yang Bang Aldo pegang gitu Bang? Iya, jadi gini, untuk masuk ke dalam tanggal lagu itu memang datangnya dari empat pertemuan data. Data pertama adalah dari pemakaian di live streaming audio, baru kemudian di video live streaming, video streaming, bukan audio streaming, video streaming, jadi platform-platform yang ada gitu ya. Baru kemudian dari playlist radio, gitu. Dan kemudian satu lagi dari karaoke. Karena kenapa karaoke penting? Karena gini, yang kita hitung itu adalah popularitas lagu, gitu loh. Jadi jam 12 malam kalau kita keliling ke karaoke, kalau kita sebar orang di karaoke, pasti itu biasanya ada lagu tetet, non tetet, ya kan? Hari ini, ya kan? Nah, jadi popularitas lagu itu di karaoke itu penting sekali, gitu kan? Jam 3 pagi gitu kan. Karaoke itu kan lucu. Di radio mereka nggak mau pesen lagunya, nggak mau request. Tapi pas di karaoke aja, waduh, ya kan? Apa namanya, semua lagu koplo juga dimainin sampai jungkir balik gitu loh, ya kan? Ya, tapi maksudnya empat pilar data itulah gitu loh. Jadi tidak ada hengki-pengki, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh ada apa namanya hengki-pengki di situ gitu loh. Kenapa? Karena tadi memang juga sempat kita di internal merasa bingung. Kenapa ya nomor 1 unmatched terus gitu ya. Tapi memang itu boleh dibilang stereotipe masyarakat kita ya. Dulu inget gak ada band Dikta dari Bandung ya? Yes. Wah, semua orang itu satu angkatan Awang tuh tahu semua tuh lagu itu. Iya kan gitu loh. Karena memang lagu-lagu yang menyayat hati gitu, itu Indonesia banget lah gitu loh. Lebih banyak disukai kali ya? Iya, karena banyak orang Indonesia nggak berani mengungkapkan rasa ya. Asik. Iya. Jadi lewat lagu kayaknya. Iya kan? Nggak berani gitu misalnya ngomongin, misalnya beda kan, Will You Marry Me budaya barat lah gitu loh. Yeah. Kalau Indonesia kan harus ke keluarga dulu ngomong. Iya kan? Nggak ada. Budgetnya bengkak. Iya, Will You Marry Me cuma ada di TikTok ya kan? Nggak ada. Budayanya beda lah gitu. Bener. Nah, jadi mungkin tadi ada apa namanya, lagu lirik-lirik yang merepresentasikan hati itu selalu menempati nomor pertama gitu loh. Jadi kemudian juga lebih banyak data, lebih bagus sebenarnya. Jadi kita masih menunggu beberapa platform untuk memberikan datanya. Sehingga tadi kita belum dapat data dari platform A. Ya, segeralah mereka
menyelesaikan masalah mereka dengan stakeholder gitu loh, sehingga datanya bisa masuk gitu loh. Kalau dari radio jelas kelihatan bahwa ya tadi ya, radio sekarang kan juga sangat paham dengan audiensnya gitu loh, sangat paham karena udah jelas audience profile-nya udah jelas di tangan radio. Itulah yang membuat radio tidak akan pernah mati, tidak akan pernah mati radio gitu loh. Internet masih bisa mati kalau kuota nggak ada. Radio juga ya mati kan? Kalau misalnya listriknya dipademin PLN. Tapi sekarang masih bisa. Oh. Ya kan? Bener nggak? Iya bener. Makanya musuhnya orang sekarang tuh 3 ta. Harta, tahta, kuota. Iya. Yeah. Canda. Iya. Oke. Jadi 4 hal itu yang memang lagu bisa masuk ke Billboard Indonesia ya Bang ya? Iya, seperti itu. Dan karena di situ juga kita membuat satu perhitungan ya, yang pembobotan, sehingga tadi lagu-lagu yang legend juga bisa masuk. Karena itu refleksi dari lagu populer di Indonesia. Contoh, waktu kita bikin Billboard Indonesia Music Award itu, lagunya Panbers itu masuk. Karena di karaoke, lagunya Panbers itu disukain orang semua. Kencang. Karaoke kan belum, pangsanya kan umur 30 ke atas ya. Biasanya lah, 25 ke atas lah gitu. Kelihatan berarti 25 ke atas tuh playlistnya tuh seperti apa. Ya kan? Itu loh, nggak mungkin dong 25 ke bawah lagunya Aku Makin Cinta Vina Panduwinata kan gitu, nggak mungkin lah, ya kan? Ya nggak mungkin, pasti 25 ke atas tuh semua lagunya rata-rata adalah di sana gitu loh. Jadi tadi itu penting sekali. Terus juga kalau kita lihat di pensi-pensi, ya kan? Kahitna itu raja pensi loh. Itu padahal kalau kita ngomongin masalah pensi, anak-anak zaman sekarang tuh jenjang tahunnya udah 35 tahun yang lalu, tapi kenapa Kahitna tetap jadi Oke, saya punya jawabannya. Saya punya jawabannya. Kahitna sama Didi Kempot nggak ada bedanya kalau dari masalah itu. Iya, benar-benar. Nah, jadi pertama begini. Pertama adalah tanpa disadari hari ini zillennial market ya, yang ngundang mereka itu zillennial bukan milenial. Zillennial itu yang lahir tahun 95 sampai 2010 gitu ya. Nah, zillennial ini waktu ditimang-timang, ditidur-tidurin sama papa ibunya itu lagunya mungkin sebagian ada yang Kahitna. Yes. Jadi bawah sadar itu akan merekam. Ternyata ketika mereka sudah besar, ketemu lagi. Terus Kahitna ini kan immortal ya, nggak pernah berubah gitu kan, muda terus. Terus muda. Iya kan? Dari semuanya gitu loh. Karena mereka hebat mempackaging dirinya gitu loh. Iya. Dari gaya panggungnya, ada Mario gitu kan. Semua istilahnya relevan. Jadi mereka kan seperti kita tahu, anak remaja itu pengen jadi dewasa. Orang dewasa pengen jadi remaja kan gitu. Selalu ya kan. Makanya skincare, anti-aging ya kan. Estetik itu laku lah gitu lah. Terus ketiga adalah discovery time dari zaman digital hari ini. Hari ini dengan tadi kembali lagi kita ke kuota ya, dengan kuota dan tadi kita bisa menikmati 60 atau 90 juta lagu yang ada di platform misalnya atau radio. Kalau dulu kan susah ya, misalnya mau tahu lagu Kahitna gitu ya, tapi harus cari kasetnya dulu, harus cari CD-nya. Kalau itu ada, ya kan? Kalau itu ada di Cikapundung, kalau nggak ada, ya kan? Nah, ya kan? Jadi sekarang cuma just one click away, semua ada. Jadi mereka, dan tahu kan generasi zilenial, generasi gabut, ya kan? Yes, betul. Generasi rebahan gitu loh. Rebahan. Jadi sambil rebahan mereka dengerin banyak lagu. Ya, jadi tadi titik temunya tuh banyak gitu loh. Keempat, YouTube. YouTube ini mengalahkan TV di Indonesia gitu loh. Semua orang ingin eksis, semua orang ingin punya channel. Coba Awang channelnya apa? Gitu loh. 101,1. Gitu ya. Nah, semua orang pengen punya channel. Jadi akhirnya contohnya seperti itu. Dari Surabaya, dari Bandung, dari mana semua. Dan masing-masing mengeluarkan playlistnya. Ternyata secara algoritma, Kahitna itu naik gitu loh. Dan musisinya pun juga memang sangat dalam.
2 hari lalu Kang Yofi telepon saya ngobrol tentang tadi musik bisnis ya. Memang Kang Yofi itu sangat up to date gitu loh. Jadi pemikirannya itu sangat up to date dan brilliant, dan tadi bahwa boleh dibilang tidak kuno gitu loh, tidak baheula gitu loh. Jadi wajar, zaman, ya? Iya, jadi wajar lah kalau Kahitna itu tadi punya strong market di zillennial market gitu. Iya, Kahitna nggak usah facelift, tapi bisa masuk ke market zillennial, keren kan? Keren banget. Iya, makanya harus jadi duta Bandung itu. Bener. Dan kalau kita berbicara tentang masalah Kahitna dan mungkin band-band lain yang ya tadi kan jangan pernah sampai ketinggalan zaman dengan kondisi yang ada saat sekarang. Kalau kita ngomongin masalah anak-anak zaman sekarang kan tadi bener Bang Aldo bilang anak-anak zaman rebahan, segala sesuatu yang dia inginin makan atau pesan apapun tinggal diklik, makanan datang gitu. Semuanya serba instan gitu, Bang. Iya. Jadi ini adalah nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya dalam artian yang benar-benar bisa dilakuin oleh anak-anak muda zaman sekarang, ternyata memang harus kita akuin kalau misalnya kita dalam musisi-musisi yang ada di atas mereka, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman mereka, begitu ya? Iya, salah satu kuncinya Awang adalah kalau kita memang committed untuk hidup di dunia entertainment, kita memang harus memberhentikan usia kita menjadi 25 tahun, forever. Yes. Kalau tidak, ya kan, jadi young at heart, gitu loh. Karena nggak usah pikirin badan akan keriput atau apa semua, nggak ada. Orang di dunia hiburan itu anti-agingnya udah automatically gitu loh. Nggak usah cari anti-aging ya. Iya, lihat Pak Budi ya kan, MGT ya kan, kurang anti-aging apa tuh Budi? Saya kenal berapa puluh tahun lalu gitu loh. Iya kan? Big Boss. Iya gitu loh. Maksudnya saya ketemu di Jogja nonton rock, ini kok muda banget ya, skincare-nya teh naon gitu ya. Ternyata gitu loh. Emang dunia hiburan tuh ya gini tadi, ketawa ya kan, genuine ya kan, tapi tetap punya plan gitu loh. Sip. Nah, Bang Aldo, mungkin ada tips untuk listeners yang pengen memulai karir di dunia mistik, mungkin untuk teman-teman yang baru dunia mistik. Musik mistik. Oh iya. Iya. Iya, kadang kuping udah mulai gimana gitu ya, onderdilnya. Jadi kalau menurut saya, buat siapapun yang ingin masuk ke dalam dunia hiburan gitu, mohon dipahami kalau jalurnya adalah musik, itu ada 2 hal yang paling penting dipahami adalah di musik itu pertama adalah diapresiasi, baru dikenali. Jadi ada proses di situ. Jadi bukan untuk menjadi terkenal saja. Terkenal itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi artinya bahwa artistik dan musik 2 hal yang juga yang harus dipisahkan. Artinya you have to have a plan gitu loh. Strong plan untuk satu adalah menjalani networking dengan baik gitu. Karena dunia musik ini sempit gitu, meskipun Bandung Jakarta luasnya tak terhingga gitu ya. Tapi sebenarnya marketnya itu kecil. Dia lagi. Gitu lu lagi. Iya, 4L ya kan? 4L. Gitu kan? Iya. Nah, jadi seperti itu, networking itu penting, sopan santun itu penting kata Kang Yofi. Gitu loh. Ya, Kang Yofi kemarin telepon saya bilang, Aldo, penting sekali bagi musisi-musisi untuk bisa memiliki sopan santun yang ukurannya radikal gitu. Contohnya almarhum Glenn Fredly. Itu ketemu siapapun begini tuh, gitu loh. Yes. Setuju banget. Iya, almarhum Didi Kempot, ketemu orang semua begini gitu. Jadi itu penting sebelum kita bicara. Kalau bicara tentang skill, ya memang saat ini gini, kalau menurut saya gitu ya, untuk anak muda, kalau kamu udah mantep, kamu mau jadi musisi, ya udah jadi musisi aja. Kalau boleh ninggalin sekolah formal, ya tinggalin aja, karena nggak penting juga itu. Contoh, banyak stand up komedi ketika dia naik ke TV gitu ya, baru kemudian dia meninggalkan karir dia di bank. Kenapa nggak dari dulu aja jadi stand up komedi? Iya bener ya. Iya kan? Iya kan? Gitu. Jadi
kalau saat ini karena bedanya kita sama Western market sudah civilized banget lah gitu ya. Tapi paling kita udah melihat tanda-tandanya ke sana. Market kita udah kelihatan juga gitu loh tadi. Jadi kalau boleh dibilang perdalam gitu loh. Yang paling penting adalah satu bahasa gitu ya, akan lebih baik kalau tahu bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu ya. Dua itulah pegang gitu loh. Karena yang penting gitu loh. Karena pasar-pasar di Asia Pasifik ini dikuasai oleh Chinese market business gitu loh. Jadi untuk bisa masuk itu you gotta have to know able to speak Mandarin gitu loh. Ya kan? Semua ni hao. Nah, jadi kayak gitu-gitu penting lah gitu. Nah, ketiga juga kita harus tahu juga sebenarnya kita mengukur diri. Apakah kita benar skillable untuk bidang itu? Jadi kalau misalnya, saya mau jadi vokalis, selalu bertanya kepada dirinya, dari angka 1 sampai 5 Anda hari ini di angka berapa? Gitu loh. Harus menerima, karena harus menerima kritik, karena kritik itu adalah peta menuju harta karun. Betul. Gitu loh. Kita kalau nggak pernah dikritik, nggak mau terima kritik, maunya merasa hebat aja gitu, bahwa selesai kita gitu loh. Jadi maksudnya saya tadi, misalnya gini, saya mau jadi gitaris, tapi punten ya, sehari aja nggak pernah latihan fingering selama 5 jam. Terus meskipun dia udah latihan 5 jam, tapi metode fingeringnya salah, dan mainnya juga tepung lagu gitu ya maksudnya. Nah, buat apa gitu loh ngabisin waktu. Mendingan dagang aja di e-commerce gitu loh. Lebih jelas. Iya, straightforward. Karena nggak boleh lagi ngabisin waktu. Usia produktif kita, gunung pertama itu sampai umur 40 tahun. Setelah 40, order deal kita pasti berantakan kok. Gitu loh. Yes, udah mau harus suruh mesin. Tapi wisdom kita naik. Gitu loh. Yes, betul. Nah, makanya ya kan. Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa penting banget kita mengukur. Apalagi tadi umur usia start di 20, udah jangan pakai rem tuh. Gitu loh. Sikat terus, berguru semua. Misalnya mau jadi MC tahun 2045 di Indonesia. Belajarlah sekarang, cari Mr. Awong, ya kan? Cari Mr. yang lain. Iya, karena dapat ilmu dari sini, dapat ilmu dari sana, ilmu dari sini, nggak bisa cuma satu gitu loh. Makanya nanti jadi Kang Awong Kusman gitu kan dulu ya, mendiang, ya kan? Iya kan, jadi beda gitu showmanship-nya gitu loh. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk nih sekali lagi buat teman-teman musisi yang baru berkarir di dunia musik tadi harus didengar sama Bang Aldo, luar biasa sekali. Yang paling penting sih sebetulnya skill, kemudian sopan santun yang harus tetap dijaga ya, Bang. Sopan santun itu penting banget gitu loh. Karena contoh gini ya, banyak banget dulu saya kritik banyak orang. Jadi misalnya abis manggung atau abis latihan aja di studio. Ya. Dia nggak bilang terima kasih sama operator. Terus dia diajak wawancara dia diajak wawancara di MGT misalnya gitu ya. Say hi dong tuh operatornya yang di samping sana, siapa tuh namanya tuh? Ada Manca. Nah, say hi dong ke Manca. Say thank you gitu loh. Itu nunjukin bahwa you have sopan santun, karena kita nggak tahu 5 tahun lagi siapa tahu Manca jadi ketua asosiasi operator radio se-Bandung. Dia punya absolute power. Gitu loh. We never know gitu loh. Jadi penting sekali. Makanya saya juga terima kasih buat Dita yang menghubungi saya nih. Saya bisa ngomong sama Awong, ya kan? Karena Dita luar biasa. Nggak boleh lupa gitu loh. Jadi penting sekali sopan santun. Iya, makanya Dita kan nggak tahu kita 5 tahun ke depan mau jadi anggota Blackpink. Iya. Oh serius? Iya. Kalau BTS kan mungkin kan Blackpink aja Blackpink. Oh iya. Super senior lah, jangan junior lagi. Bang Aldo. Ya. Harapan khusus dari Bang Aldo sebagai orang yang bergelut selalu di bidang musik untuk pemerintah atau penikmat musik untuk new normal ini. Untuk pemerintah menurut saya memang mereka sudah punya koridor ya, menyampaikan sesuatu dengan corporate gitu ya. Jadi kita juga agak susah sebenarnya meminta mereka lebih santai gitu dalam tapi paling tidak saya melihatnya adalah
sosialisasi terhadap new normal ini tolong digalakkan karena mereka punya budget dan radio adalah satu corongnya gitu loh. Yes. Tolonglah turunkan budgetmu ke radio gitu loh. Bener, karena radio yang paling optimal untuk bicara itu dan bisa rotasinya bisa berulang kali gitu loh. Jadi radio pun harus proaktif datang ke pemerintahan itu untuk menyampaikan bahwa yes, we are the ultimate media to bring the new sosialisasi untuk new normal ini gitu loh.